Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kecenderungan kita manusia adalah memperhatikan diri sendiri dan memenuhi kebutuhan. Kita mengenal perintah cinta. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu diperintahkan. Tetapi kasih kepada diri sendiri diandaikan. Maka kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seperti kita mencintai diri sendiri, diandaikan kita mempunyai cinta diri. Maka wajarlah kalau seseorang mempunyai cinta diri. Menjadi gangguan dan hambatan bagi perkembangan murid-murid Kristus kalau cinta diri ini menguasai hidupnya. Hingga hati, budi, energi, materi, semuanya tersedot pada diri sendiri. Diperuntukkan bagi diri sendiri. Dunia akan hancur dan bumi akan rusak kalau dihuni oleh orang-orang egois dan narsis karena cinta diri yang berlebihan. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa bahaya hidup bersama adalah cinta diri yang berlebihan, yang ditandai oleh tiadanya kerelaan untuk berkorban diri, tiada kebesaran hati untuk mengakui kebaikan sesama, tiada keterbukaan pada ajaran sesama yang baik, dan akhirnya tiada minat untuk mendengarkan sabda Allah yang sungguh mau mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah demi kesejahteraan bersama. Ada ilustrasi, ada dua orang bersaudara yang saling mengasihi satu sama lain, kakak beradik. Yang satu menikah dan yang lain tidak menikah. Mereka mengusahakan ladang bersama-sama. Lalu pada waktu panen, ladang hasilnya itu dibagi dua persis. Karena mereka saling mengasihi. Dibagi dua persis, disimpan di lumbung masing-masing. Saudaranya yang sudah menikah berpikir, kasihan saudara saya. Dia hidup sendiri. Alangkah baiknya kalau saya beri satu karung lebih. Maka pada malam hari ia mengambil dari lumbungnya satu karung lebih. Satu karung dipindahkan ke lumbung saudaranya yang tidak berjauhan dari rumah. Saudaranya yang tidak menikah berpikir, saudara saya kan menikah, punya istri, punya keluarga. Pasti kebutuhannya lebih banyak. Maka pada malam hari ia mengambil satu karung, ia pindahkan kepada lumbung saudaranya. Pagi hari ia hitung kok jumlahnya sama. Demikian juga saudaranya sama. Dan itu terjadi terus menerus. Dia bilang karena sama mungkin saya hitung. Saya kembali berikan lagi. Dan persis itu berulang-ulang terjadi. Karena mereka mau saling mengasihi. Sampai pada suatu hari ternyata mereka memindahkan karung pada waktu yang bersamaan dan dua-duanya bertemu membawa karung di tengah-tengah antara dua lumbung itu. Dan barulah mereka tahu bahwa mereka saling memperhatikan dan saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup seperti itu dunia akan sejahtera, keluarga akan damai. Maka ada silih asih, silih asah, silih asuh. Hidup penuh kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Ada pengorbanan. Bukan silih gesek, silih gosok, silih gasak. Hidup penuh persaingan karena hawa nafsu. Perseteruan yang digambarkan bacaan pertama terjadi karena ada orang-orang jahat yang hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak mau dikoreksi. Dan tidak mau dinasehati agar hidupnya lebih baik. Maka mereka berusaha mencelakakan utusan Allah yang dianggap mengganggu kesenangan karena yang mereka nikmati. Kenikmatan itu bagus, anugerah Tuhan. Tetapi kalau kenikmatan itu dikejar habis-habisan, bahkan dengan mencelakakan orang karena hawa nafsu, kenikmatan menjadi bumerang yang bisa membahayakan diri kita sendiri.
Yakobus di dalam bacaan kedua berkata bahwa akar dari perseteruan adalah hawa nafsu. Baik relasi dengan sesama maupun relasi doa. Hawa nafsu yang menyebabkan kekacauan. Orang hanya memikirkan hidupnya sendiri dan tak mampu mengendalikan diri hingga bertengkar. Maka tak heran sesama saudara bisa bertengkar karena kepentingan diri sendiri. Bahkan anak dan orang tua bisa bertengkar karena kepentingan diri sendiri. Bahkan tak heran kalau ada pengumuman di koran mulai hari ini dia bukan lagi anak saya. Karena orang saling mementingkan diri sendiri. Orang-orang saling iri hati hingga timbul kekacauan dan perbuatan jahat. Orang-orang macam ini, kata Yakobus, bukan tidak berdoa. Mereka berdoa. Bahkan bisa jadi banyak berdoa. Sayangnya doa mereka salah karena diungkapkan bukan untuk memuliakan Tuhan atau mencari keselamatan dengan mengikuti kehendak Allah, tetapi untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka ingin menggunakan Tuhan untuk mewujudkan nafsu naluri mereka. Mereka memuliakan diri sendiri dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani seakan-akan memuji tetapi untuk kepentingannya. Ketika kepentingannya tidak tercapai, mereka meninggalkan. Bahkan mereka akan mengesampingkan Tuhan kalau dirasa menjadi gangguan hidupnya, seperti orang-orang fasik yang terganggu oleh perkataan orang-orang baik. Demikian juga dari dalam Mazmur yang tadi dinyanyikan dengan bagus, ya, bahwa orang-orang berdosa itu ingin mencelakakan aku, menyerang aku, ingin mencabut nyawaku. Karena apa? Tidak memperdulikan Allah. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri, ketika kepentingannya terganggu, Allah pun dinomorduakan, ia tidak peduli pada Allah. Itulah yang juga disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya yang mementingkan diri sendiri dengan cara mencari siapa yang besar di antara mereka, siapa yang paling berjasa, dan siapa yang paling utama. Perbincangan itu menjadi saat Yesus menubuatkan penderitaan untuk kedua kalinya untuk keselamatan manusia. Tema mengosongkan diri dan pengosongan diri dan pengorbanan diri ternyata tidak menarik bagi mereka yang karena masih menggunakan pikiran manusia, kepentingan diri sendiri. Maka Yesus menampilkan seorang anak kecil untuk menjelaskan pikiran Allah. Bukan anak kecil ini, tapi bahasanya anak kecil yang masih di pangku, membawa anak kecil yang masih di pangku. Mereka ingin menjadi terkemuka. Hendaklah, kata Yesus, menjadi pelayan yang menaruh orang-orang lemah seperti anak kecil ini, orang yang tak berdaya, orang yang membutuhkan belas kasih Allah, menggantungkan diri pada Allah, seperti anak kecil ini yang membutuhkan topangan dan pangkuan orang tuanya. Maka anak kecil ini disimpan di tengah, di pusat, untuk menjadi pusat kehidupan. Maka untuk belajar keluar dari kepentingan diri adalah sejauh mana saya belajar memusatkan perhatian kepada orang-orang yang tidak berdaya ini. Yesus mengajak para murid untuk pertama-tama menyangkal diri dan memanggul salib, mengosongkan dan mengorbankan diri demi kemuliaan Allah yang mengasihi orang-orang yang tak berdaya, yang hanya membutuhkan belas kasih Allah. Tanpa kemauan dan kemampuan menyangkal diri dan berkurban, tak mungkin orang memikirkan sesama, mementingkan kesejahteraan bersama. Maka yang terjadi adalah pertikaian dan perselisihan. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah dunia sekitar kita. Lihatlah keluarga kita sendiri. Lihatlah komunitas kita. Lihatlah lingkungan kita. Gereja kita, bahkan masyarakat dan bangsa kita. Adakah kedamaian, persaudaraan, kesejahteraan bersama yang silih asih, silih asah, dan silih asuh? Kalau ada orang-orang yang digerakkan oleh Roh Allah untuk hidup
menurut hikmat dari atas, yaitu penuh belas kasih, terciptalah kedamaian dan kesejahteraan. Tetapi apabila orang-orang saling mementingkan diri sendiri di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja sekalipun, tempat yang kudus, akan ada kekacauan. Maka tak heran kalau di antara pengurus-pengurus gereja, panitia gereja, ada keributan. Karena apa? Ada hawa nafsu, ada kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil hari ini, diingatkan untuk menjadi pribadi yang membawa perdamaian dan persaudaraan dengan mau dan mampu menyangkal diri serta sukarela dan sukacita berkorban demi keselamatan diri yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Tanpa menyangkal diri, memanggul salib dan mati di kayu salib seperti yang dijalankan Yesus, akankah ada gereja seperti yang kita hidupi saat ini? Tanpa mau berkorban diri, mengikuti kehendak ilahi, akankah ada keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat yang damai sejahtera? Akankah kita mengalami sukacita, bahagia, tanpa menyangkal diri, hanya mengikuti hawa nafsu saja?